Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat teladan kebaikan. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para tokoh Islam. Di video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok Umar bin Khattab, khalifah kedua yang terkenal dengan keadilan dan ketegasannya. Bagaimana Umar bin Khattab bersikap terhadap keluarganya ketika ia menjadi pemimpin umat Islam? Simak kisahnya berikut ini. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Sebelumnya, ia adalah salah satu musuh besar Islam yang berusaha membunuh Nabi Muhammad. Namun, setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya tersentuh dan ia memutuskan untuk memeluk Islam. Sejak saat itu, ia menjadi pendukung setia Nabi Muhammad dan berjuang bersama-sama dengan para sahabat lainnya untuk menegakkan agama Allah. Setelah Nabi Muhammad wafat, Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil, tegas, dan zuhud. Ia tidak pernah membeda-bedakan antara rakyat dan keluarganya. Ia menerapkan hukum yang sama bagi semua orang, tanpa pandang bulu. Ia juga tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri atau keluarganya. Ia selalu menjaga kebersihan hati dan amanah yang dipercayakan kepadanya. Salah satu contoh sikap Umar bin Khattab terhadap keluarganya adalah ketika ia melarang putranya, Abdullah bin Umar, untuk memiliki seekor unta yang gemuk. Umar bin Khattab menganggap bahwa unta itu mendapat perlakuan khusus karena putranya adalah anak khalifah. Padahal, unta itu dibeli oleh Abdullah bin Umar ketika ia masih kecil dan digembalakan oleh orang lain. Umar bin Khattab memerintahkan putranya untuk menjual unta itu dan hanya mengambil sedikit bagian dari hasil penjualan. Sisanya dimasukkan ke Baitul Mal, yaitu kas umat Islam. Contoh lain adalah ketika Umar bin Khattab mendapat kiriman minyak wangi jenis almis dan anbar dari Bahrain. Minyak wangi itu sangat langka dan mahal. Umar bin Khattab bermaksud membagikan minyak wangi itu kepada seluruh rakyatnya. Ia mencari seorang perempuan yang pandai menimbang minyak wangi itu. Istrinya, Atikah, menawarkan diri untuk menimbang minyak wangi itu. Namun, Umar bin Khattab menolak. Ia khawatir istrinya akan mengambil minyak wangi itu dan mengoleskannya di lehernya. Ia menganggap bahwa itu adalah pengkhianatan terhadap umat Islam. Contoh lain lagi adalah ketika istrinya, Atikah, mendapat hadiah berupa sajadah dari Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab tidak senang dengan hadiah itu. Ia mengembalikan sajadah itu kepada Abu Musa dan melarang seluruh anggota keluarganya untuk menerima hadiah. Ia khawatir hadiah itu diberikan karena ia menjabat sebagai khalifah. Ia tidak mau ada kesan bahwa ia meminta atau mengharapkan sesuatu dari rakyatnya. Contoh terakhir adalah ketika iparnya, yaitu suami dari saudara perempuannya, datang menemui Umar bin Khattab. Iparnya meminta agar Umar bin Khattab memberinya harta dari Baitul Mal. Mendengar permintaan itu, Umar bin Khattab sangat marah. Ia menghardik iparnya dan berkata, "Apa kamu ingin aku bertemu Allah sebagai raja yang khianat?" Umar bin Khattab kemudian memberi iparnya 10.000 dirham yang berasal dari uang pribadinya, bukan dari Baitul Mal. Umar bin Khattab menjauhkan dirinya dan keluarganya dari menggunakan harta yang ada di Baitul Mal. Ia menganggap bahwa Baitul Mal adalah milik umat Islam, bukan miliknya atau keluarganya. Itulah beberapa kisah yang menunjukkan sikap Umar bin Khattab terhadap keluarganya. Dari kisah-kisah tersebut, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar tentang keadilan, ketegasan, zuhud, kebersihan hati, dan amanah. Kita bisa belajar untuk tidak membeda-bedakan antara orang-orang yang dekat dengan kita dan orang-orang yang jauh dari kita. Kita bisa belajar untuk tidak memanfaatkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Kita bisa belajar untuk selalu menjaga hak-hak umat Islam dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Semoga kisah-kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Teladan Kebaikan untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.